Halo everybody, kembali lagi bersama saya Dini Restuti di Tiba-Tiba Podcast. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Apakah baik-baik aja atau gimana? Cuaca yang kurang baik. Oh, cuaca. Hujan terus berapa hari ini? Oh, gitu. Jadi perasaannya alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Nah, kita nih kan pertemuan kita pada sore hari ini kita ada sedikit membahas sesuatu yaitu tentang model understanding by design. Nah, kita kan seorang pendidik nih. Nah, dari understanding by design ini itu tuh bertujuan supaya kita mengedukasi kita sebagai seorang pendidik. Nah, supaya maksud saya mengundang rekan-rekan saya di podcast saya ini, kita sedikit membahas tentang understanding by design ini. Nah, sekarang kita masuk aja ya ke sedikit pertanyaan nih dari saya sendiri untuk teman-teman saya. Yang mana itu saya lemparkan aja pertanyaan ini ke Bapak Fahmi, boleh ya? Oke. Nah, pertanyaan ini bagi Bapak Fahmi, bagaimana sih literatur yang Anda baca mendukung atau bertentangan dengan informasi yang disampaikan dalam podcast ini? Oke, baik. Mungkin sedikit menjawab pertanyaan dari ini ya. Bagaimana literatur yang bisa mendukung atau bertentangan dengan informasi yang disampaikan dalam podcast ini itu adalah literaturnya seperti buku Understanding by Design karya Grant Bibin dan Jay McTighe sangat mendukung pesan dalam podcast ini. Buku tersebut menggarisbawahi pentingnya perencanaan pembelajaran dalam dengan tujuan akhir yang jelas dan penggunaan evaluasi sebagai bagian integral dari proses pembelajaran. Kedua, sumber ini sepakat bahwa desain pembelajaran yang efektif dimulai dengan pemahaman yang jelas tentang apa yang harus dipelajari oleh siswa. Mungkin jawabannya itu. Oke, baik nih. Berarti untuk literatur yang harus dibaca nih berarti menurut buku Understanding by Design karya Grant Bibin ini itu sangat mendukung ya untuk pembelajaran yang sangat-sangat efektif gitu. Oke, selanjutnya saya ingin bertanya nih kepada saudara Bapak Ibu. Jadi saya panggil Bapak nih ya. Nah, pertanyaannya tuh apakah ada teori atau konsep dari literatur yang dapat diterapkan pada temuan yang dibahas dalam podcast kita pada sore ini? Saya rasa ada teori atau konsep dari literatur yang dapat diterapkan pada temuan yang dibahas dalam podcast yang kita laksanakan ini. Jadi setelah saya baca-baca, salah satu teori yang diterapkan dalam podcast adalah backward design yang dijelaskan dalam literatur Understanding by Design. Konsep ini mengajarkan untuk merencanakan pembelajaran dimulai dari tujuan yang ingin dicapai, lalu menentukan bukti yang diperlukan untuk menunjukkan pencapaian tersebut, dan terakhir merancang pemahaman pembelajaran yang sesuai. Saya kira itu jawabannya saya. Mungkin ada tambahan atau yang lainnya. Oke, baik. Jadi menurut saudari Ipul, oh saudari ya, salah ya, saudara ya, saudara Ipul itu berarti tentang backward design. Nah, di sana tuh dijelaskan untuk merencanakan pembelajaran yang ingin dicapai, dan itu juga udah terbukti ya, untuk menunjukkan pencapaian tersebut. Oke, kita selanjutnya ke pertanyaan selanjutnya nih yang ingin saya tanyakan gitu ya kepada Bapak Marjohan. Mungkin pertanyaannya itu sedikit agak simpel sih, yaitu pertanyaan itu kan kita podcast ini membahas tentang understanding by design ini. Jadi apa sih yang mencerminkan prinsip-prinsipnya gitu Pak? Menurut Bapak Marjohan. Oke, menurut saya yang mencerminkan prinsip-prinsip understanding by design. Di podcast kita sangat mencerminkan prinsip understanding by design. Dalam podcast menjelaskan bahwa perencanaan menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas
dan terukur. Hal ini sejalan dengan prinsip dengan understanding by design, yaitu mengidentifikasikan tujuan pembelajaran sesuai. Selain itu, penggunaan evaluasi formatif yang dibahas dalam podcast mencerminkan prinsip penilaian yang berbasis tujuan. Oh, berarti menurut Bapak nih kan kita nih podcast kita membahas tentang ada study by design. Jadi itu sangat mencerminkan ya supaya penilaiannya itu sesuai dengan tujuan apa yang kita inginkan gitu. Oke, selanjutnya saya ingin bertanya nih ke tamu saya yang perempuan satu-satunya ini. Itu pertanyaannya satu yaitu apa sih tujuan pembelajaran atau hasil yang ingin dicapai dalam podcast kita ini dibanding dengan prinsip UBH terkait dengan perencanaan pembelajaran gitu. Baiknya, untuk tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam podcast ini adalah agar para pendidik itu memahami cara merancang pembelajaran yang berfokus pada hasil belajar siswa. Ini sesuai dengan prinsip IPD yang menekankan perencanaan yang dimulai dengan tujuan akhir. Podcast ini juga menekankan pentingnya mengevaluasi pencapaian tujuan melalui berbagai jenis penilaian yang merupakan bagian dari prinsip PPIC, yaitu penilaian berbasis dengan hasil. Oh gitu. Nah, kita nih di sini sebagai seorang pendidik ya, berarti kita tuh harus gitu dirancang sesuai apa yang ingin kita dapatkan hasil yang bagus untuk siswa kita nanti. Nah, oke. Selanjutnya saya ingin bertanya nih ke Bapak Ipul. Nah, kan di sini kan untuk apa sih utama yang dapat diambil dari membandingkan podcast dengan literatur yang ada? Dan saya rasa kesimpulan utama yang dapat diambil adalah meskipun terdapat perbedaan dalam cara penyampaian dan penerapan teori, baik podcast maupun literatur yang ada di Understanding by Design memiliki tujuan yang sama, yaitu merancang pengalaman pembelajaran efektif dengan berfokus pada hasil akhir dan jelas. Podcast memberikan contoh konkret tentang bagaimana teori tersebut diterapkan di lapangan, sementara literatur menyediakan dasar teoritis yang kuat untuk mendukung penerapan tersebut. Oh, jadi itu sangat-sangat itu ya, sangat berbeda tapi tujuannya sama. Oke, kita langsung aja ya biar kita nggak memperlama waktu kita. Selanjutnya saya ingin bertanya lagi nih ke Bapak Fahmi deh. Nah, di sini saya ingin bertanya itu apa sih implikasi temuan podcast ini terhadap praktik pendidikan atau pembelajaran yang berbasis desain yang ada? Kalau menurut saya, temuan dari podcast ini menerapkan prinsip UBD dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran di kelas. Dengan fokus pada perencanaan yang dimulai dari tujuan akhir, guru dapat merancang kurikulum yang lebih terstruktur atau terukur. Implikasi lainnya itu adalah pentingnya penggunaan evaluasi dalam berbagai bentuk untuk memastikan bahwa tujuan pembelajaran itu tercapai, yang mendukung konsep assessment for learning dalam UBD. Oke, berarti untuk understanding by design kita ini itu sangat efektif ya untuk temuan dalam podcast kita pada sore hari ini. Itu juga karena kita sebagai seorang pendidik kita harus nih untuk merancang kurikulum yang lebih berstruktur dan teratur supaya pembelajaran kita itu bisa maksimal atau bisa memberikan yang terbaik kepada anak didik kita. Nah, saat ini ada nih pertanyaan terakhir, boleh deh dijawab sama Bapak Martuhan. Itu pertanyaannya, bagaimana sih temuan dari podcast ini dapat mempengaruhi pendekatan desain pembelajaran yang untuk di masa depan kita nanti? Terima kasih kepada teman-teman pada ini. Untuk temuan dari podcast ini dapat mendorong para pendidik untuk lebih menggunakan perencanaan yang berbasis hasil dan evaluasi yang lebih mendukung. Dengan memahami prinsip UBD, guru bisa di masa depan akan lebih cermat dalam merancang pembelajaran yang relevan dengan tujuan jangka panjang, serta lebih fokus dalam memastikan bahwa sistem tidak hanya mendapatkan pengetahuan, tapi juga
mampu menerapkan secara praktis. Oke. Ya. Berarti kita nih untuk understanding by design untuk teman ini sangat bagus ya, karena mungkin banyak masih sekarang ini pendidik kita ini masih belum mengerti nih apa itu understanding by design ini gitu. Nah sekarang kita maunya semoga kita sebagai pendidik di masa depan nanti kita lebih memahami tentang understanding by design ini. Mungkin podcast kita pada sore hari ini kita tutup saja ya. Mungkin juga saya berterima kasih kepada tamu-tamu saya pada sore hari ini atas kesempatannya dan waktunya. Mungkin itu aja yang bisa dapat kami sampaikan. Dan tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.